Marquis Nanong menancapkan bendera formasi terakhir di sudut kolam. Dia tersenyum masam, menepukkan kedua tangannya dan berkata, "Bagaimana? Apakah Anda sudah selesai dengan persiapan Anda? Dengan formasi mantra ini ditempatkan, bahkan jika masalah besar terjadi, kita akan bisa mengatasinya. Melakukan sesuatu yang lebih dari ini hanya buang-buang waktu." Lu Weiying terkekeh dan berkata, "Saya lebih suka membuang waktu lebih banyak daripada menghadapi kejutan apapun. Jika benar-benar hanya ada harta rahasia yang tersembunyi di balik gerbang, maka itu yang terbaik. Tetapi jika ada hal lain di sana, sedikit lebih banyak persiapan akan lebih baik. Meskipun saya sangat mendambakan harta karun kuno, hidup saya lebih berharga." Ketika Marquis Nanong mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan mengucapkan beberapa patah kata lagi. Pada saat itu, Lu Weiying selesai meletakkan platformasi terakhirnya dan mengaktifkan pembatasannya, menciptakan lapisan kabut putih yang tidak jelas di sekitar mereka. Lu Weiying mengangguk puas dan menoleh untuk melihat gerbang batu yang bersinar dengan cahaya merah. Marquis Nanong sudah agak tidak sabar. Ketika dia melihat Lu Weiying akhirnya selesai, dia segera mengambil kantong penyimpanannya dari pinggangnya dan melemparkannya ke udara. Tiba-tiba, cahaya putih keluar darinya untuk mengungkapkan sisa-sisa tulang dari kultivator kuno. Gerbang kutukan darah cukup aneh. Melanggar batasan gerbang membutuhkan esensi atau daging dari kastor. Dagingnya jelas hilang, tetapi sedikit esensi kultivator masih ada di tulangnya. Marquis Nanong berbicara dengan suara berat. Kemudian dia meludahkan pedang terbang emas dan mengulurkan tangan ke lantai saat dia mengepalkan tangannya. Tulang-tulang itu tiba-tiba melayang dari tanah dan naik hingga 20 meter di udara. Marquis Nanong menjentikan jarinya dan meluncurkan segel mantra putih, menyerang pedang emasnya di tengahnya. Saat bersenandung, pedang itu bergetar dan ujungnya tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Segera setelah itu, ujung pedang menjadi lebih terang sampai mengeluarkan bola cahaya keemasan. Bola cahaya itu kemudian melesat keluar dan mengenai tulang-tulang yang melayang di udara. Cahaya keemasan itu tiba-tiba pecah. Garis-garis pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba membungkus seluruh kerangka dan sepenuhnya menyelimutinya. Sesaat kemudian, debu tulang melayang turun dari langit. Cahaya melintas dari mata Marquis Nanong dan dia mengayunkan lengan bajunya. Kabut cahaya keemasan melesat keluar dan menyapu semua butir tulang yang tembus cahaya. Adapun pedang Qi emas di udara itu sudah menghilang. Marquis Nanong mengangguk ketika dia melihat bahwa cahaya keemasan telah menyapu seluruh debu tulang yang tembus cahaya, dan berbalik untuk melihat Lu Weiying. Ketika Lu Weiying melihat ini, dia tahu apa yang Marquis Nanong ingin dia lakukan. Dia bertepuk tangan dan mengeluarkan bendera putih. Dengan sedikit guncangan, angin mulai berkumpul di sekitar bendera. Pada saat itu, Marquis Nanong sudah duduk bersila dan membentuk gerakan mantra dengan tangannya. Dengan mantra teredam, segel mantra berbagai warna terbang dari tangannya dan menghantam kabut emas yang menyelimuti debu tulang. Di bawah pengaruh segel mantra, debu tulang di dalam kabut emas mulai berputar perlahan. Debu tulang tembus pandang secara bertahap berkelap-kelip dengan berbagai warna yang menyebabkannya tumbuh sangat cerah. Pada saat itu, Lu Weiying meluncurkan serangan menyelidik di gerbang batu. Alih-alih memerintahkan serangan dengan bendera mantranya, dia meluncurkan beberapa bola api ke arah gerbang batu dari tangannya yang lain. Bola api bergolak di udara saat mereka tumbuh dekat dengan gerbang batu. Cahaya merah menyala dengan liar dan menjadi hidup, mengembun menjadi massa besar cahaya merah dan mengambil bentuk wajah hantu setinggi 3 meter yang identik dengan salah satu wajah hantu yang diukir di gerbang batu. Setelah memakan bola api yang akan menyerang gerbang, itu berkedip dan segera menghilang. Ketika Lu Weiying melihat pemandangan itu, dia menjadi khawatir dan dengan ragu-ragu dia mengarahkan bendera ke gerbang batu. Naga angin yang mengembun di sekitar bendera kemudian berteriak di udara saat menyerbu gerbang batu. Wajah hantu itu muncul kembali dan mulutnya menganga terbuka. Seberkas cahaya ditembakkan dari mulutnya, menelan naga angin dan menyeretnya ke mulutnya. Kemarahan dan kecemasan sesaat muncul di wajah Lu Weiying. Lu Weiying dan Marquis Nanong tidak bisa menahan diri untuk tidak saling melirik dengan cemas. Marquis Nanong menghela nafas dan pelan berkata, "Gerbang kutukan darah benar-benar sangat aneh."
Mari kita hilangkan batasan sesuai dengan metode yang dijelaskan Master Changkun. Lu Weiying mengusap dagunya dan hanya bisa mengangguk. Mengingat reputasi Master Changkun di masa lalu yang luar biasa, metodenya untuk menghilangkan pembatasan seharusnya terbukti lebih baik. Pergi, Markus Nanong berteriak dengan lembut sebelum dia menunjuk ke bola cahaya keemasan di langit. Itu bersenandung dan bersinar megah sebelum menyapu menuju gerbang batu. Cahaya merah menyala dan wajah hantu itu muncul kembali. Tapi saat cahaya keemasan mendekati wajah hantu, itu menyatu dengan debu tulang yang dibawanya dan berubah menjadi bintik cahaya putih sebelum menempel pada wajah hantu itu. Ketika wajah hantu menyentuh bintik cahaya, tiba-tiba mulai larut menjadi asap abu-abu. Dan asap abu-abu segera menyelimuti seluruh gerbang batu. Ratapan hantu melolong keras meletus dari pusat asap, dan cahaya merah berkedip tanpa akhir. Tentakel merah tua yang tebal mulai muncul dari kabut dan melakukan yang terbaik untuk menyerang tanah di dekatnya. Seolah-olah gerbang itu hidup kembali. Namun dalam sekejap mata, asap abu-abu yang menyelimutinya juga menghilang. Ketika Markus Nanong melihat ini, dia berteriak, "Sekarang bertindak." Dia kemudian menunjuk ke pedang emas di depannya dan dia menggenggam tangannya dalam gerakan mantra. Seluruh kekuatan spiritual di tubuhnya dituangkan ke dalam pedang terbang melalui segel mantra. Dan pedang emas merobek udara dalam seberkas cahaya yang menyilaukan. Wajah Lu Weiying berubah suram dan dia menuangkan sebagian besar kekuatan spiritualnya ke dalam bendera sebelum membuangnya. Dalam kedipan cahaya putih, bendera itu berubah menjadi beberapa naga angin, semuanya bersiul menuju gerbang batu. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya keemasan dan naga angin memasuki kabut abu-abu, dan getaran yang mengguncang dunia muncul saat angin kencang, cahaya keemasan, dan cahaya merah terjalin, menghasilkan ledakan yang kacau. Angin kencang dengan liar meniup asap abu-abu yang mengaburkan pandangan dari gerbang batu. Ketika Markus Nanong melihat apa yang ada di baliknya, dia menyipitkan matanya dan melihat bahwa cahaya merah telah menghilang, seolah-olah pembatasan itu benar-benar dibubarkan. Setelah melihat sekeliling, Markus Nanong melihat pedang emas kecilnya tertanam di tengah gerbang batu. Mengirim perintah dengan indera spiritualnya, pedang kecil itu terbang keluar dari gerbang batu dan menutupi dirinya dengan seberkas cahaya keemasan sepanjang 1 meter sebelum menebas gerbang dengan liar. Dengan gemuruh keras, cahaya keemasan bersinar terang dan potongan gerbang batu hancur sementara bau darah memenuhi udara. Tetapi ketika Markus Nanong dan Lu Weiying dengan jelas melihat pecahan dari gerbang batu, ekspresi mereka berubah. Pecahan batu yang hancur tampak menyerupai laki-laki, dan mereka tampak berdarah dengan nada bernoda hitam. Bau darah segera tercium. Adegan itu benar-benar mengerikan untuk dilihat. Meskipun gerbang batu telah hancur, kedua kultivator tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Sebaliknya, ada tangga gelap yang mengarah jauh ke dalam bumi. Ayo pergi. Saya dapat dengan jelas melihat gerbang kutukan darah adalah harta misterius itu sendiri. Markus Nanong melihat jalan di bawah dan memanggil Lu Weiying. Dia kemudian mulai berjalan dengan langkah besar. Lu Weiying berdiri di tempat untuk waktu yang lama. Dia melirik sisa-sisa darah hitam dari gerbang kutukan darah dan lorong yang menuju ke bawah tanah. Dengan alis yang tegang, dia menghela nafas panjang dan mengikuti Markus Nanong. Yang mengejutkan Lu Weiying, lorong itu agak pendek. Itu turun hanya sekitar 60 meter sebelum mereka tiba di aula bawah tanah. Aula itu panjangnya hanya sekitar 30 meter dan benar-benar kosong, dengan hanya meja persembahan di tengahnya. Ketika Lu Weiying memasuki aula, Markus Nanong sudah berdiri di tengah aula dan menatap barang-barang di atas meja. Pikirannya benar-benar kosong. Lu Weiying dengan bingung berjalan ke sisinya dan juga merasa hatinya benar-benar terguncang. Buah esensi surga, jika saya benar, setelah salah satu dari mereka ini dimakan, itu dapat memperpanjang umur seseorang selama 100 tahun. Jamur ungu itu adalah jamur surga yang legendaris. Itu pasti berusia lebih dari 10.000 tahun dan pasti memiliki kekuatan untuk memajukan kultivasi seseorang selama beberapa puluh tahun. Bambu emas yang berkilauan itu seharusnya adalah bambu petir emas, salah satu dari 3 hutan dewa. Dan ini, Lu Weiying terbangun dari keterkejutannya dan mulai bergumam tanpa arti. Dia tampaknya tidak percaya
dengan semua bahan yang diletakkan di hadapannya, dan dia tanpa sadar mengambil beberapa langkah ke depan untuk melihat mereka lebih dekat. Dalam kegembiraan Lu Weiying, Markus Nanlong dengan dingin berkata, "Rekan Taois Lu, jika saya jadi Anda, saya tidak akan bertindak gegabah. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa obat-obatan roh hanya akan diletakkan di sini dan siap untuk diminum? Bagaimana kalau memeriksa lingkungan kita?" Saudara Nanlong itu masuk akal. Lu Weiying terbangun dari kegembiraannya dan melihat sekelilingnya dengan waspada. Dia akhirnya menemukan beberapa karakter jimat yang tertulis di dinding dan merasakan gelombang keterkejutan. Ih, ini sepertinya formasi penjaga makam yang legendaris formasi mantra Buddhis. Mengapa itu muncul di sini? Meskipun Markus Nanlong terdengar tenang, dia menatap ramuan obat dengan keinginan yang kuat, berharap dengan sepenuh hati untuk mengambilnya. Itu persis apa yang mereka berdua butuhkan. Sekarang setelah mereka begitu dekat, Markus Nanlong dan Lu Weiying menemukan kegembiraan dan keserakahan mereka hampir tak tertahankan. Tepat ketika Markus Nanlong memasuki ruangan, dia segera melihat tanaman obat dan segera meraih tanaman obat. Tetapi dia tidak menyangka akan ada formasi mantra aneh seperti itu di sana. Akibatnya, dia ditolak oleh kekuatan yang kuat dan terpaksa menunggu Lu Weiying untuk menyusulnya. Ketika dia mendengar Lu Weiying menyebut nama formasi penjaga makam, Markus Nanlong merasakan semangatnya bergetar karena kegembiraan. Ketika dia menemukan batasan itu, dia merasakan bahwa itu jauh berbeda dari formasi apapun yang telah dia teliti di masa lalu, yang membuatnya sangat khawatir. Cukup melegakan karena Lu Weiying mengetahuinya. Markus Nanlong dengan paksa menahan kegembiraannya dan bertanya, "Saudara Lu, Anda tahu tentang pembatasan ini?" Di masa lalu, saya telah memperoleh beberapa catatan kultivasi dari beberapa sekte Buddhis. Meskipun saya tidak dapat mengembangkan teknik mereka, saya melakukan penelitian beberapa formasi mantra mereka. Formasi penjaga makam kecil adalah salah satu yang paling menakjubkan di antara mereka. Saudara Nanlong, jika itu benar-benar formasi itu akan sangat merepotkan. Lu Weiying melirik meja dan mulai mengerutkan kening. Markus Nanlong berbicara dengan nada tidak percaya. "Apa maksudmu? Mungkinkah formasi mantra itu tidak bisa dipatahkan?" Lu Weiying memasang ekspresi serius dan menjelaskan, "Formasi penjaga makam kecil adalah formasi isolasi abadi. Itu adalah salah satu dari sedikit batasan di dunia ini yang hanya bisa dipatahkan dengan kekerasan. Tidak ada cara lain untuk menghancurkannya. Kita harus terus-menerus melepaskan berbagai serangan terhadap formasi mantra tanpa akhir. Meskipun kemampuan bertahannya tidak di atas yang lain, formasi mantranya sangat tahan lama dan akan dengan cepat memulihkan dirinya sendiri, kecuali jika benar-benar hancur. Itu layak menjadi formasi mantra Buddhis, mengingat sifatnya yang ulat." Seolah memverifikasi apa yang baru saja dia katakan, Lu Weiying melambaikan tangannya dan menembakkan bola api ke meja 10 meter di depannya. Dengan keras, bola api itu meledak dan menghilang, bahkan sebelum menyentuhnya. Lapisan cahaya spiritual mengembun di atas meja, dan cahaya keemasan bersinar terang. Karakter jimat kuno muncul di penghalang, menyerupai bunga perak kecil. Ekspresi Markus Nanlong menjadi cemberut. "Ih, apa ini?" Lu Weiying berteriak ketakutan. Markus Nanlong tanpa sadar menatapnya, melihat Lu Weiying saat ini sedang menatap sebagian dari penghalang emas dengan ekspresi takjub. Dalam keheranannya, cahaya spiritual berkedip dari mata Markus Nanlong saat dia berusaha melihat sejauh mungkin ke dalam penghalang. Melalui cahaya keemasan, dia bisa melihat mangkuk sedekah perak seukuran kepala melayang di udara. Permukaan mangkuk sedekah memiliki berbagai karakter jimat yang mendalam melayang di atasnya. Mengambang di sekitar mangkuk adalah 8 jimat batu giok putih samar menunjuk ke arahnya, dan ada 3 benda indah yang mengambang tanpa bergerak di atasnya. Markus Nanlong dengan penuh perhatian memusatkan perhatian pada pemandangan itu dan melihat bahwa itu adalah pedang perak kecil, tongkat Buddha hitam legam, dan mutiara merah darah. Meskipun ketiga benda itu hanya sekitar 1 inci panjangnya, mereka memancarkan untayan cahaya yang terjalin bersama untuk menutupi mangkuk sedekah yang mengambang di atas meja. Markus Nanlong tercengang. Mangkuk sedekah, jimat giok, dan 3 alat ajaib
Semuanya anehnya menghilang dari pandangan di atas meja. Kemudian penghalang emas yang dikelilingi oleh karakter jimat menghilang secara diam-diam. Apa yang terjadi? Ketika penghalang cahaya pertama kali muncul, barang-barang itu tidak ada di sana. Tetapi ketika Lu Weiying menabraknya, barang-barang itu muncul di atasnya. Mulut Markus Nanlong tertutup rapat saat dia melihat penghalang cahaya menghilang di hadapannya. Matanya berkedip-kedip dengan kebingungan. Lu Weiying tidak memiliki keraguan ini. Dia hanya melihat benda yang baru muncul dan merenung sejenak. Jelas untuk melihat bahwa obat-obatan roh hanya berfungsi sebagai latar belakang untuk benda lain dalam formasi. Harta apa yang bisa lebih berharga daripada ramuan obat yang menantang surga ini? Meskipun ini hanya dugaan, Lu Weiying merasakan jantungnya berdebar kencang. Kekhawatiran dan kekhawatiran aslinya tentang gerbang kutukan darah sekarang terlempar ke benaknya. Saudara Lu, sepertinya kita datang ke tempat yang tepat. Jika kita mampu mematahkan formasi mantra Buddhis, perjalanan kita tidak akan sia-sia. Markus Nanlong sampai pada kesimpulan yang sama dengan Lu Weiying dan tersenyum kepadanya. Lu Weiying tersenyum tipis dan berkata, "Itu benar. Saya tidak berpikir akan ada begitu banyak harta rahasia yang tersembunyi di balik gerbang kutukan darah. Namun, membubarkan pembatasan bukanlah hal yang mudah. Itu tidak akan mungkin kecuali kita menghabiskan banyak waktu dan mengorbankan kekuatan kita. Hehe, jangankan mengorbankan kekuatanku, tapi aku akan rela mengorbankan 10 tahun umurku untuk mendapatkan harta itu." Anda mengatakan hanya kekuatan kasar yang dapat melarutkan formasi. Sepertinya kita akan cukup sibuk, tidak ada kata untuk menyerah. Mari kita segera mulai. Markus Nanlong kemudian menatap Lu Weiying dan secara terbuka berkata, "Dan ketika kita menghancurkan formasi, apakah kita membagi harta secara merata?" "Tentu saja, ayo lakukan seperti yang kamu katakan." Lu Weiying juga ingin mendapatkan harta itu dan segera menjawab, sangat memuaskan Markus Nanlong. Pada saat itu, keduanya meningkatkan jarak di antara mereka dan mengembangkan rasa kewaspadaan terhadap satu sama lain. Setelah itu, Lu Weiying mengeluarkan bendera putih dan melemparkannya ke udara sebelum duduk dengan tangan dipegang dalam gerakan mantra. Markus Nanlong melambaikan lengan bajunya dan melemparkan pedang emas ke udara. Tiba-tiba, baik badai dan pedangki dipanggil saat mereka mendekati meja. Penghalang cahaya kemasan muncul lagi, dan ledakan mulai terdengar terus-menerus jauh di bawah tanah. Di dekat puncak gunung, seberkah cahaya biru terbang di langit. Han Li sedang terburu-buru dalam perjalanannya. Dia sudah melewati gunung tempat kalajengking ungu dan hendak memasuki gua untuk kembali ke lembah luar. Karena Han Li telah menempuh jalan ini sebelumnya, perjalanan itu berjalan lancar dan cepat. Tepat ketika dia berada 2 jam dari gua, dia tiba-tiba mendengar serangkaian ledakan di kejauhan. Ekspresinya bergerak, dan dia berhenti untuk melihat sumber suara di kejauhan. Dia dengan cepat menyebarkan indera spiritualnya dan merasakan fluktuasi ki spiritual yang aneh. Han Li tanpa sadar menyipitkan matanya dan melihat ada kilatan samar cahaya putih yang datang dari gunung di kejauhan. Jika dia tidak salah, itu adalah area yang dia curigai memiliki batasan. Itu mungkin area yang berisi harta karun dari para kultivator kuno. Tampaknya, kultivator lain juga memasuki kedalaman lembah untuk mencari harta karun. Saat Han Li merenungkan ini, dia menggelengkan kepalanya. Dia sejenak tergoda untuk mengambil keuntungan dari kekacauan untuk keuntungannya sendiri. Tetapi dia segera menahan gagasan itu. Karena dia takut menarik perhatian orang lain, dia hanya dengan cepat menyapu indera spiritualnya melewati mereka dan tidak melihat lebih dekat pada pemburu harta karun. Sampai saat ini, Han Li merasa lebih baik menghindari masalah yang bisa menghadangnya. Mengingat hal itu, dia merobek langit dan segera menghilang. Puluhan kilometer jauhnya di arah yang dilihat Han Li, ada sekelompok selusin kultivator yang dengan marah menyerang penghalang putih yang menutupi gunung kecil. Yang memimpin mereka adalah Sage Surgawi Zong dan wanita bermargale. Kelompok kultivator semuanya adalah prajurit mantra Mulan. Sama seperti Han Li terbang, alis Sage Surgawi Zong bergerak dan dia tanpa sadar melirik ke arah Han Li. Prajurit Mantrale memperhatikan pandangan pria terpelajar itu dan bertanya, "Ada apa? Apakah saudara Zong menemukan sesuatu yang salah?"
Pria terpelajar itu dengan acuh tak acuh menjawab, "Bukan apa-apa, saya baru saja merasakan seorang kultivator surgawi selatan menyapu indera spiritualnya melewati arah ini. Namun, sepertinya dia tidak ingin ikut campur dan terbang menjauh setelah menemukan kita. Karena kita sudah hampir melanggar batasan, jangan terlalu memikirkan masalah itu." Prajurit Mantrale menghela nafas dan berkata tanpa daya, "Saudara Zong masuk akal. Kita telah mencapai momen penting untuk melanggar batasan. Saya harap itu tidak seperti batasan lain yang kita langgar, di mana tidak ada harta yang dapat ditemukan. Belum lagi 2 orang kita yang tewas karena air mata spasial." Ketika Sage Surgawi Zong mendengar ini, wajahnya menjadi cemberut. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Tidak mungkin kita bisa menjaga mereka dari air mata spasial yang tak terlihat itu. Burung roh tingkat rendah yang kita siapkan semuanya telah hilang begitu kita memasuki lembah, dan mereka benar-benar tidak dapat dikendalikan. Jika kita bisa membuat mereka mengintai, kita tidak akan kehilangan 2 orang. Prajurit Mantrale dengan termenung berkata, burung-burung roh itu tampaknya tidak menjadi gila, tetapi diliputi oleh ketakutan akan lembah bagian dalam. Mungkinkah ada sesuatu di sini yang mengkhususkan diri dalam menahan binatang iblis? Elang sayap hitam yang saya pinjam adalah binatang roh kelas 5, tetapi dia bahkan tidak dapat mendengar perintah saya begitu kita memasuki lembah. Dia bahkan tidak mau meninggalkan kantong binatang roh. Ada sesuatu yang benar-benar aneh tentang lembah Devil Fall ini. Kilatan dingin muncul di mata pria terpelajar itu, dan dia dengan murung berkata, "Mungkin lembah Devil Fall dikenal sebagai tempat paling berbahaya di selatan surgawi. Secara alami akan ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini. Namun, kita tidak datang ke sini untuk mengungkap rahasia lembah, tetapi untuk mencari harta karun kuno dan obat-obatan atas nama Mulan. Karena itu, kita harus melanjutkan meskipun kita tidak bisa menggunakan burung roh. Kita harus melakukan perdagangan dengan 4 negara adidaya di selatan surgawi untuk mendapatkan kesempatan emas ini. Kita tidak bisa menyanyiakannya." Saat Sage Surgawi Zong dan kultivator Les sedang berdiskusi, Hani telah terbang lebih dari 50 km jauhnya. Tidak ada hal lain yang terjadi dalam perjalanannya, dan dia tiba di gua setelah 1 jam penerbangan lagi. Ketika dia tiba, dia mengeluarkan cincin yin yang sekali lagi, dan memasuki lorong dengan pelindungan harta karun. Dia dengan cepat melewati lorong, dan mempercepat langkahnya ketika dia melihat cahaya pintu keluar gua. Segera sekelilingnya menjadi cerah, dan dia menemukan dirinya kembali di depan tebing yang mengarah ke lembah luar. Hani mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang gelap, meskipun masih memberinya perasaan tidak nyaman. Itu jauh lebih baik daripada cahaya merah tua yang menutupi langit di kedalaman lembah. Setelah menyapu indera spiritualnya ke daerah terdekat dan menemukan tidak ada kultivator atau keanehan lainnya, Hani menghela nafas lega dan mengalihkan pandangannya ke dinding di sekitar pintu masuk gua. Dengan lambaian tangannya, segel mantra biru terbang keluar dan memasuki dinding batu tanpa jejak. Segera setelah itu, Hani diam-diam membentuk gerakan tangan lain saat dia mulai menggumamkan mantra sementara adegan aneh mengikuti. Dinding batu yang biasa-biasa saja tiba-tiba mulai bersinar dengan lapisan cahaya biru sebelum segerombolan kumbang pemakan emas berbondong-bondong keluar dari dinding. Masing-masing membawa potongan kristal perak dengan berbagai ukuran. Beberapa bagian sebesar kepalan tangan, sementara yang lain sekecil sebutir pasir. Dalam sekejap mata, kepingan kristal perak yang dikirim oleh kumbang telah membentuk tumpukan di depan Hanli. Mereka adalah biji Telstar Silver yang mengkristal. Ketika potongan pertama muncul, ekspresi Hani tenang, tetapi kegembiraan mulai terlihat ketika puluhan kristal itu jatuh. Han muda, urat biji Telstar Silver jauh lebih besar dari apa yang saya bayangkan. Sepertinya saya akan dapat meneliti menggunakan bahan ini dalam membuat boneka. Tiba-tiba, suara Raja Perbedaan Jiwa muncul di benak Hanli. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dari suaranya. Setelah kumbang pemakan emas menyimpan kristal Telstar Silver yang terakhir, Hani melihat tumpukan kecil perak berkilauan dan tersenyum. Tepat sekali, saya juga tidak berpikir urat biji Telstar Silver akan mengandung sebanyak ini. Kita telah mengumpulkan cukup banyak panen. Hani mengayunkan lengan bajunya ke tanah dan menyapu kristal perak ke dalam kantong penyimpanannya dalam sekejap.
Setelah itu, dia bersiul dengan tajam dan kumbang pemakan emas berputar di sekelilingnya sebelum bergegas kembali ke kantong penyimpanan mereka. Setelah ini selesai, Hani menampar kantong penyimpanannya dan bola tembus pandang muncul di telapak tangannya. Dia kemudian meniup kabut cahaya biru ke mutiara dan setitik cahaya seukuran kacang muncul di dalam bola. Hani menatap mutiara di tangannya untuk waktu yang lama dan sedikit mengernyit sebelum melihat sekelilingnya. Setelah mendapatkan bantalannya, tubuhnya bersinar dengan cahaya biru dan dia melesat melintasi langit. Hani tidak terbang dengan tergesa-gesa, dan saat dia terbang dengan bola transparan di tangannya, dia sesekali berhenti untuk melihatnya sebelum menyesuaikan arahnya dan melanjutkan perjalanannya. Setelah terbang sejauh puluhan kilometer, dia tiba di atas hutan belantara dan berteriak kaget sebelum tiba-tiba berhenti. Tubuhnya kabur dan dia dengan cepat turun. Pada saat dia berada 100 meter di atas hutan belantara, Hani berhenti dan cahaya melintas dari matanya. Dia melihat mayat seorang kultivator laki-laki terbelah dua tergeletak di hutan belantara, dan sekitarnya sudah ternoda merah tua dengan darah yang mengeras. Adapun harta sihir kultivator dan kantong penyimpanan, mereka tidak terlihat. Hani melirik mayat itu sejenak dan menghela nafas. Sepertinya seseorang telah menyerangnya. Setelah memverifikasi bahwa tidak ada robekan spasial di dekatnya, dia tahu hanya ada satu kemungkinan. Hani tidak berlama-lama di sana dan dengan cepat melanjutkan perjalanannya. Meskipun dia percaya bahwa hanya ada beberapa hal di lembah yang menjadi ancaman baginya selain dua kultivator jiwa baru lahir tahap akhir, itu masih akan terbukti berbahaya jika sekelompok kultivator mengelilingi dan menyergapnya. Meskipun ini tidak mungkin, Hani bepergian dengan kewaspadaan yang tinggi. Setelah setengah hari berlalu, Hani masih belum menemukan tanda-tanda penyergapan. Sebaliknya, dia menemukan dua kultivator yang tewas akibat air mata spasial. Hani menggelengkan kepalanya saat melihat tubuh mereka yang hancur. Mengikuti bimbingan bola transparan di tangannya, dia akhirnya tiba di atas hutan lebat dan hijau. Hani bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum mencengkram bola transparan di tangannya dan mengerahkan kekuatan ke dalamnya. Dalam kilatan cahaya biru, itu hancur dengan cincin yang jelas. Ketika bola itu hancur berkeping-keping, setitik cahaya biru yang melayang di dalamnya dibebaskan. Setitik cahaya melayang di depan Hani sambil menunggu instruksi lebih lanjut. Setitik cahaya seukuran kacang berkedip sebelum menembak segera setelah dia menunjuk ke sana, sementara dia mengikutinya dengan cermat. Sesaat kemudian, di langit di atas hutan lebat, setitik cahaya berkedip dan mulai terbang ke bawah. Saat Hani turun setelahnya, kilatan bersinar di matanya. Ketika tiba di tanah, setitik cahaya berputar di sekitar pohon raksasa sebelum menghilang ke batangnya. Ketika Hani melihat ini, dia mendarat di depan pohon dan cahaya di sekitarnya memudar. Dia dengan cepat mengukur pohon sebelum menekan tangannya ke sana. Dengan ledakan teredam, cahaya hijau menyala dari tempat dia menekan telapak tangannya dan jimat biru melayang dari pohon. Dia dengan cepat meraih jimat di antara jarinya dan meliriknya sambil tersenyum sebelum melemparkannya ke udara. Jimat itu membakar dirinya sendiri sebelum melesat ke langit dalam garis merah menyala. Kali ini Hani berdiri diam sejenak dan duduk bersila di tanah sebelum menutup matanya dan memulihkan kekuatan sihir yang telah dia konsumsi dalam perjalanannya ke sini. Tidak lama kemudian, seberkas cahaya merah jatuh di sudut hutan yang biasa-biasa saja. Kemudian seberkas cahaya muncul ke langit dan terbang menuju lokasi Hani. Sebelum seberkas cahaya tiba, Hani perlahan membuka matanya dan menyaksikannya mendekat. Garis cahaya segera tiba. Itu terbang sekali di sekitar Hani seolah memverifikasi identitasnya. Dan kemudian menukik ke bawah. Begitu garis itu menyentuh tanah, cahaya itu langsung menghilang untuk mengungkapkan seorang wanita berjubah putih yang memiliki kecantikan dunia lain. Hani dengan tenang menatapnya dan berkata, "Nona Peri Ungu, Anda tiba cukup cepat." "Cukup cepat. Aku sudah menunggu di sini selama beberapa hari. Selama waktu itu, 7 kelompok kultivator telah mencari melalui hutan ini. Dan saya semakin gugup setiap kali itu terjadi. Saya akan segera pergi jika saudara Han tidak datang."
Suara menyenangkan peri ungu sepertinya mengandung sedikit gangguan saat dia berjalan ke arahnya dengan langkah anggun. Hani tersenyum dan melihat wajah sempurna peri ungu sebelum melanjutkan. Nona peri ungu mengungkapkan penampilan aslinya, itu telah mengejutkan saya. Saya percaya mudah bagi Anda untuk menyembunyikannya. Peri ungu mengerucutkan bibirnya dan dengan manis berkata, "Ketika saya memasuki lembah, saya telah menggunakan harta untuk menyembunyikan penampilan saya yang sebenarnya. Namun, tampaknya ada batasan di lembah yang membuatnya tidak efektif. Tanpa itu, untuk menyembunyikan penampilanku yang sebenarnya, aku tidak punya pilihan selain memakainya. Kenapa? Mungkinkah penampilan kasar saya menarik perhatian saudara Han?" Nona peri ungu pasti bercanda. Dengan tawa masam, ekspresi Hani tiba-tiba menjadi serius saat dia berkata, "Cukup bercandanya. Apakah ini tempat pertama yang Anda temukan yang ditandai?" Peri ungu menarik senyumnya dan menjawab, "Itu benar. Itu pasti asli karena tanda aslinya dihancurkan oleh sekte roh hantu. Namun, menemukannya seharusnya tidak menjadi masalah." Ketika Hani mendengarnya menyebut sekte roh hantu, dia mengangkat alisnya dan tersenyum dingin. "Karena itu masalahnya, mari kita ikuti saja para murid sekte roh hantu. Itu akan menghemat sedikit waktu kita." Seperti yang diperintahkan oleh saudara Han. Sebulan yang lalu, saya menempatkan pelacak unik sekte suara indah ke murid sekte roh hantu yang memberi saya informasi. Pelacak bukanlah sesuatu yang diciptakan dari kekuatan sihir, tetapi oleh aroma yang tidak terdeteksi oleh orang lain. Meskipun kisaran wewangian ini tidak besar dan menghilang setelah 2 bulan, itu masih cukup untuk melacak murid sekte roh hantu yang saya tempatkan pelacak. Saya harus menyusahkan rekan Daois Nona Ungu untuk memimpin. Pertama, kita akan melacak murid sekte roh hantu dan bergegas melewati tanda yang mereka tempatkan sebelumnya. Dengan cara ini, buah pembakar roh akan menjadi milik kita. Hani mengangguk dan kemudian pelan berdiri. Seekor tupai berekor perak tiba-tiba melesat keluar dari hutan lebat dan terbang ke langit, kemudian mengendus udara sebelum terbang ke arah tertentu. Segera setelah itu, 2 garis cahaya terbang dalam lingkaran sebelum terbang mengikutinya.